Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah di malam hari ini kajian urologi ngaji kembali hadir di Sabtu malam, dan kali ini sudah bersama guru kita Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah, LCMA. Pada pembahasan kali ini kita akan mengambil tema dengan siapa engkau berteman. Tentunya ini merupakan suatu hal yang tidak bisa diremehkan Ustaz ya, karena dengan teman itu akan bisa sedikit menentukan apakah kita akan menuju surga atau kita neraka, atau barangkali teman kita mungkin yang akan menolong kita di akhirat kelak Ustaz ya. Nah. Dan tak lupa Ustaz, mungkin di tengah wabah COVID yang melanda kita ini, mudah-mudahan kajian ini selain kita harus menjaga imun kita ya, mudah-mudahan ini bisa senantiasa untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita ya. Di saat kajian offline saat ini mungkin tidak ada sama sekali, mungkin barangkali di beberapa kota mudah-mudahan kajian online seperti ini mudah-mudahan bisa menggantikan, dan mudah-mudahan tetap bisa mendapatkan barokah yang sama mudah-mudahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Ustaz dari Anda persilakan, tafadhol Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Di tengah pandemi yang sedang melanda, ternyata tidak ada halangan, tidak ada alasan buat orang yang beriman untuk nggak belajar. Mungkin dia tidak dapat berjalan ke masjid, apalagi yang sedang isolasi mandiri. Tapi engkau dari tempat tidurmu, dari tempat dudukmu, dari teras rumahmu, dari ruang makan atau ruang tamu, kalau engkau niat belajar, Allah telah memudahkannya buat kita. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang pandai berbagi, bertakwa kepada Allah, percaya dengan adanya surga Allah Azza wa Jalla, maka niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju kepada kebaikan. Maka semoga kita termasuk yang dimudahkan menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, ada banyak wasiat yang Allah berikan kepada hamba-hamba. Ada beragam rambu-rambu yang Allah tetapkan untuk manusia. Kenapa? Agar makhluk yang lemah, makhluk yang penuh dengan keterbatasan ini tidak salah jalan, tidak tersesat sehingga tidak mengetahui jalan pulang menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Di antara arahan Allah untuk hambanya adalah arahan memilih teman, agar kita tidak salah berteman. Bayangin, Allah Azza wa Jalla memberikan arahan kepada hamba-hambanya, kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang merupakan tauladan kita, yang kita diperintahkan untuk mencontoh beliau. Di surat Al-Kahfi di ayat 28,
sebuah surat yang sejatinya tiap Jumat kita baca. Pesan ini seharusnya kita tangkap dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Nah, silahkan dibaca. Tafadhal. Ada yang mau baca di sana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati Bil ghadati. Ya, Ustaz. Bil ghadati. Wanya nggak dibaca. bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keriduannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dan mengikuti kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas. Subhanallah. Allah perintahkan agar kita tuh bersabar. Berteman dengan orang-orang yang mencari akhirat. Kadangkala kita tuh, kalau satu grup, lalu ada yang ngomong agama, ada yang bicara tentang akhirat, ada berbicara tentang sang pencipta, sebagian kita nggak suka. Seakan-akan pembicaraan tentang agama itu merusak kelezatan perkumpulan mereka. Tapi Allah katakan wasbir, sabar. Jangan berpaling dari mereka, jangan ditinggalin tuh kawan-kawan kayak gitu, jangan ditinggalin. Karena engkau berharap kawan-kawan yang urusan dunia, urusan harta, wanita dan tahta, lalu Allah ingatkan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Jangan kau turuti siapa orang yang lalai dari mengingat kami, yang hidup hanya mengikuti nafsu perutnya atau yang di bawah perut. Ahibati fillah, bicara pertemanan ini merupakan problematika kehidupan yang besar. Kenapa? Karena manusia mau nggak bisa hidup sendirian. Dia perlu kawan ngobrol, dia perlu kawan, dia kumpul sama mereka, dan sepertinya waktunya tepat nih kita membahas tentang pertemanan. Ini tepat sekali karena anak-anak baru saja masuk sekolah, yang mereka akan berganti teman. Mungkin yang naik ke SMP umpamanya, lulus SD ke SMP biasanya akan berganti kawan. Yang SMA juga seperti itu. Mungkin yang kuliah juga sama. Yang bekerja pun juga sama. Mereka mau tidak mau akan memiliki teman-teman yang baru. Atau memelihara perkawanan yang lama, tapi juga membuat relasi baru. Ahibati fillah, bicara tentang perkawanan ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Beliau sudah kasih standar. Kawan tuh kayak apa sih?
la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan makan makananmu, kau undang ke rumahmu. Biasanya orang kalau sudah diundang ke rumah nih beda. Kalau diajak makan ke warung ya biasa. Tapi diajak makan ke rumahnya, dia berbeda. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan mengkonsumsi makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kemudian Nabi SAW berbincang tentang kedudukan kawan ini. Beliau menyebutkan ar-rajulu ala dini khalilihi. Orang tuh tergantung agama kawan dekatnya. Tergantung agama kawan dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah kalian melihat dengan siapa engkau bersahabat. Dengan siapa? Kawan dekatmu tuh siapa? Coba kita tanya sekarang. Kita mulai periksa. Kawan Anda siapa sih? Dan nanti orang itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai. Almar'u ma'aman ahab, kata Nabi SAW. Orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cinta. Ahibati fillah. Jangan meremehkan urusan kawan. Penghuni neraka pun, mereka benar-benar memandang betapa indahnya kalau punya kawan baik. Allah menceritakan tentang penghuni neraka yang tidak bisa keluar dari api neraka. Tatkala dia melihat ada orang-orang yang dikeluarkan dari neraka setelah masuk ke neraka dengan syafaat orang-orang soleh. Ada yang keluar dengan syafaatnya malaikat, dengan syafaatnya para nabi. Namun ternyata mereka melihat ada penghuni neraka yang masuk ke surga dengan syafaat kawan. Maka penghuni neraka benar-benar menyesal. Allah sebutkan di surat Asy-Syu'ara ayat 101. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Mungkin ayat 100-nya dibaca? Nah. Masih di mute kayaknya, Dok. Afwan Ustaz. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Fama lana min syafi'in. Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang. Wala sadiqin hamim. Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Subhanallah. Nggak punya. Tidak ada yang memberikan syafaat. Tidak ada kawan yang mungkin ingat kepada kawannya di neraka. Nggak ada. Dia nggak punya. Kawan-kawannya semua di neraka. Bagaimana akan memberikan syafaat kepada dia? Ahibati fillah. Bicara orang itu tergantung agama teman dekatnya. Jadi bagaimana teman dekatnya ketika dia orang yang taat kepada Allah Azza wa Jal. Dia manusia yang saleh. Maka insya Allah seperti itu dia jadi. Lihatlah Fir'aun. Siapa teman dekatnya Fir'aun? Yang selalu diajak musyawarah sama Fir'aun. Yang selalu didengar ucapannya. Haman. Bagaimana Fir'aun mengambil manfaat dari kebijakan-kebijakan Haman. Dan bagaimana Haman memanfaatkan kedekatannya dengan Fir'aun sebagai seorang penguasa. Dan dua orang ini saling menyesatkan. Maka hati-hati. Ketika engkau menjadi seorang penguasa, lihat siapa kawan-kawan dekat. Jangan sampai Haman
karena kita akan ikut agama dia. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban memberikan contoh tentang kawan baik dan kawan buruk. Mathalul jalis salih, mathalul attar. Permisalan teman duduk yang baik itu seperti penjual itr, parfum. Illam yusibka minhu, asabaka rihu. Kalau dia nggak ngasih engkau, kalau engkau nggak beli sama dia, engkau paling minimal kalau berkawan dengan orang baik, engkau akan mencium aroma yang indah. Wa mathalul jalisi su, mathalul qayin. Sedangkan kawan buruk itu perumpamaannya seperti alat pandai besi itu untuk meniup api. In lam yuhrikka bisyarari. Kalau dia tidak membakarmu dengan apinya, yang percikan-percikan itu api, aliqa bika min rih. Maka mau tidak mau akan ada aroma buruk yang nempel di diri. Ahibati fillah, ada salah seorang soleh, orang yang taat sama Allah, memberikan nasihat kepada anaknya. Bapaknya ini mau mati. Apa kata sang ayah kepada putranya? Ya bunayya, wahai ananda, idza aradta suhbata insanin, kalau engkau ingin bersahabat dengan seseorang, fashab man idza khadamtahu sana. Maka bersahabatlah dengan orang yang kalau engkau berkhidmat sama dia, dia akan menjaga tuh khidmatmu kepada diri. Dia akan ingat dengan budi baikmu kepadanya. Wa in sahibtahu zana. Yang kalau engkau bersahabat sama dia, engkau jadi tambah indah. Jadi kawan ini jadi perhiasan. Jadi kita jalan sama fulan nggak malu kita. Kita bahkan bangga jalan sama fulan gitu. Alhamdulillah. Kenapa? Karena fulan orang baik. Washab man idza madatta yadaka lil khair maddah. Bersahabatlah dengan orang yang kalau engkau mengulurkan tanganmu untuk berbuat baik, dia juga ikut mengulurkan. Wa in ra'a minka hasanatan addaha. Kalau dia melihat kebaikan dari dirimu, dia tidak akan melupakannya. Dia akan selalu mengingatnya. Wa in ra'a minka sayi'atan saddaha. Kalau melihat keburukanmu, dia akan berusaha untuk menutupinya. Berusaha untuk memperbaikinya. Ahibati fillah. Manusia itu akan berkawan dengan orang yang seperti dia. Maka kita perlu mengkoreksi diri kita. Burung tuh, kita lihat burung tuh macam-macam. Ya namanya burung. Ada burung pipit, ada burung dara, burung kutilang, burung gagak, burung cecak rowo, burung murai batu. Kita lihat, burung-burung ini tidak akan kumpul kecuali dengan yang sejenis dengan. Kalau engkau bekerja di satu perusahaan, engkau orang baru, masuk ke satu perusahaan, mau nggak mau engkau akan membuat relasi baru. Kalau di perusahaan itu ada 10, ada 100 orang munafik dan engkau orang yang bertakwa kepada Allah, engkau akan cari yang seperti engkau. Engkau nggak akan cocok sama orang-orang munafik. Engkau akan cari seperti. Sebaliknya, kalau tempat itu tempatnya orang soleh, ada 100 orang baik, terus masuk orang munafik nih di perusahaan itu. Dan ada satu orang munafik di perusahaan itu, maka dia akan berkumpul sama tuh orang munafik. Maka hibati fillah, kita perlu mengetes diri kita. Bukan swab, bukan tes COVID, tapi tes kita nih orang baik apa enggak sih? Kalau engkau nggak suka sama orang yang agamis, ingat, kalau engkau tidak menyukai orang yang taat sama Allah,
maka engkau sakit. Lu kok sakit? Itu orang-orang taat, dicintai sama Allah. Engkau nggak suka. Bukankah Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin? Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang khusyuk salatnya. Allah suka dengan orang-orang yang bertobat kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah. Loh, kok engkau gak suka sama dia? Loh, gimana Ustaz? Berarti engkau sakit. Ini ngeceknya nggak perlu ke laboratorium. Engkau lihat dirimu. Engkau obati dirimu sampai, kalau bicara positif negatif COVID nih, sampai negatif. Sampai engkau jadi cinta sama orang soleh. Yang awalnya nggak suka, kenapa kok nggak suka sama mereka sih? Padahal Allah cinta sama orang-orang soleh. Yang kedua, kalau engkau melihat dirimu condong kepada pelaku kejahatan, condong kepada pelaku dosa, maka engkau harus menuduh dirimu sedang bermasalah. Maka berusahalah untuk memperbaiki dirimu sebelum kematian datang. Terus kalau engkau ngelihat dirimu tuh condong sama orang-orang baik, engkau suka duduk sama mereka. Walaupun engkau tahu engkau belum lurus, engkau masih melakukan dosa, tapi engkau suka sama orang-orang baik, maka insya Allah ada secercah cahaya di dirimu. Jangan matikan cahaya itu dengan kemaksiatan. Kemudian kalau engkau suka berjalan-jalan, suka berkumpul, suka duduk sama pelaku dosa, sedangkan engkau adalah orang baik, maka bisa jadi ada cabang kemunafikan di diri. Ahibati fillah, teman baik itu nikmat. Mungkin sebagian kita belum merasakan nikmatnya berkawan dengan orang soleh. Sampai-sampai sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, laula thalath ma ahbabtul baqa' sa'atan. Kalau bukan karena 3 hal, aku gak kepingin hidup walaupun sesaat di dunia ini. Udah mati asa. Ada 3 hal nih yang membuat Abu Darda masih menyukai kehidupannya. Yang pertama, dhama'ul hawajir. Berpuasa di siang hari yang panas dan terik. Wassujudu fil lail. Ya Allah, sujud di malam hari, salat tahajud. Yang ketiga, wa mujalasatu aqwamin yantaquna jayyidal kalam kama yuntaqa atahibus sama. Kemudian yang ketiga adalah berkumpul dengan orang-orang yang kalau bicara itu milih kata-katanya. Seperti buah itu dipilih yang bagus. Kita kadang-kadang makan anggur, kita tuh milih. Oh, ada yang busuk sedikit kita taruh. Tuh orang-orang baik kalau ngomong itu hati-hati. Itu yang menyebabkan Abu Darda masih betah hidup di dunia. Sedangkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, laulal qiyam bil ashar wa suhbatul akhyar makhtartul baqa fi hadhihi dar. Andai kata bukan karena indahnya sholat malam, indahnya kumpul sama orang-orang baik, saya aku akan memilih untuk meninggal dunia daripada tinggal di dunia ini. Ternyata teman baik ini banyak manfaatnya. Banyak. Memang mungkin tadi kalau kita berkawan dengan orang baik, ada banyak nafsu kita yang tertahan. Gara-gara kita nggak enak sama kawan kita.
Apa manfaat berkawan atau keistimewaan kalau Anda punya kawan orang soleh? Orang yang taat sama Allah Azza wa Jal, yang suka bangun malam, yang suka sholat sunnah, yang suka puasa di siang hari, yang rajin membaca Al-Quranul Karim, yang banyak kebaikannya. Yang pertama, kawan itu akan menyelamatkanmu di akhirat. Di dunia menyelamatkanmu dengan mengingatkan engkau kepada kebaikan, dan di akhirat akan memberikan syafaat kepada. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 67-68. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Teman-teman akrab pada hari itu sebagian menjadi musuh bagi sebagian lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya ibadi la khaufun 'alaikum al-yawma wa la antum tahzanun. Hai hamba-hambaku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati. Subhanallah. Tuh, tatkala semua perkumpulan, semua perkawanan akan saling mencaci, saling memaki, saling berlepas diri pada hari itu. Bahkan ada anak nggak kenal sama Fulan, siapa Fulan nggak tahu. Karena urusannya neraka nih. Di dunia aja kadangkala kawan itu, kalau kawannya ketangkep sama polisi karena satu tindakan kriminal, lalu dia datangkan jadi saksi, bapak kenal sama dia? Oh, wallahu a'lam, nggak tahu sama dia. Itu di dunia. Di akhirat lebih lagi. Namun kalau perkawanannya dibangun di atas ketakwaan, kata Allah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Mereka tidak ada kesedihan, mereka tidak ada kekhawatiran, bahkan mereka dapat memberikan syafaat kepada kita. Bagaimana cerita orang-orang yang sudah masuk surga? Mereka bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, kemana Fulan? Fulan kemana ya Rabbi? Kana yusalli ma'ana wa yasumu ma'ana. Dia dulu sholat bareng kita, puasa bareng kita. Kemana dia kok nggak ada di surga? Lalu Allah perintahkan ke neraka dan memberikan syafaat. Kawan, bukan nabi, bukan para malaikat. Yang kedua, kita akan dapat manfaat doa mereka ketika di dunia. Ketika kita sakit, kawan yang baik akan mendoakan. Mungkin dia akan mengkhususkan bangun malam. Di sepertiga malam akhir, dia angkat tangannya mengatakan, Allahumma shfi fulan. Ya Allah, sembuhkan fulan. Ya Allah. Doa. Dan jangan meremehkan doa. Kita tuh perlu sama doa kawan-kawan kita. Jangan meremehkan doa. Kenapa? Kalau dibandingkan doa dengan obat-obatan yang dipakai oleh manusia untuk ngobatin dirinya, maka doa lebih manjur dari semua itu. Ada cerita seorang kawan di Aljazair. Ada Fulan punya kawan. Kawannya ini orang baik, yang suka bantuin dia. Tahu-tahu jalan berapa lama Fulan ini membelot dari jalan kebenaran. Jadi nggak benar. Iman karena itu. Kawannya ini terus berdoa minta sama Allah. Agar Fulan dikasih hidayah kembali, ya Allah. Ditunjukkan jalan kebenaran. Subhanallah. Kembali Fulan ke jalan kebenaran. Dan doa saudara kita dalam kondisi
kita nggak ada, itu mustajab. Ada malaikat yang mengatakan, amin walaka bimisil. Amin dan semoga engkau dapat yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah cinta. Kita dapat cinta dari mereka. Dan kita mencintai mereka. Kenapa? Kalau bicara cinta jemaah, cinta ini membuat yang gelap itu jadi terang beneran. Cinta itu menjadikan yang jauh jadi dekat. Yang sulit jadi mudah. Yang mustahil jadi mungkin. Dan Rasul SAW menyebutkan, Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, barang siapa yang memperoleh 3 perkara ini, maka dia akan merasakan lezatnya beriman. Manisnya beriman. Mungkin dia mengatakan, aku bertahun-tahun Islam kok belum merasakan indahnya Islam. Salah satunya, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai saudaranya, kawannya, orang lain. Tidak mencintai dia kecuali karena Allah SWT. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Ahmad, wajabat mahabbati. Wajabat mahabbati. Aku telah tetapkan kecintaanku. Buat siapa? Lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Aku telah tetapkan cintaku, cintanya Allah buat siapa? Buat orang yang saling mencintai karena aku. Buat orang yang saling duduk bersama karena aku. Tuh ngobrolnya karena Allah. Kongkonya karena Allah. Berangkat makan karena Allah Azza wa Jalla. Saling ziarah karena Allah. Berbagi juga karena Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Gimana antum dapat cinta Allah gara-gara mencintai saudara yang beriman? Allah jadi cinta sama kita. Kemudian berkah duduk sama orang soleh. Dapat berkahnya tuh. Nabi SAW kan memisalkan dengan yang menjual parfum. Antum duduk sama dia berkah. Kalau antum nggak dikasih hadiah sama dia, antum beli. Antum nggak beli, paling nggak nyaman. Menghirup aroma yang wangi. Nabi SAW menceritakan tentang malaikat-malaikat yang kerjanya keliling. Innalillahi malaikatan sayyahin. Malaikat yang traveling kerjanya, keliling, dia mencari majelis ilmu. Ketika ada majelis ilmu, mereka duduk di sana. Kemudian mereka melaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Azza wa Jalla ketika mereka balik kepada Allah, malaikat itu melaporkan kepada Allah, dikatakan kepada mereka, qumu maghfuran lakum. Bangkitlah kalian orang-orang yang di majelis itu, udah bangkitlah kalian, pulanglah kalian dalam kondisi kalian sudah diampuni dosa-dosa. Malaikat mengatakan kepada Allah, fihim fulan laysa minhum. Ada fulan, ya Allah, fulan itu bukan termasuk mereka. Artinya bukan orang yang ngaji di sana, belajar di sana, baca Quran. Bukan, dia datang karena ada urusan. Kadangkala orang tuh datang ke kajian karena ada janji sama kawannya. Dikatakan nanti ya, ketemu di mana? Di masjid. Ada kajian nanti, engkau ke masjid nanti ketemu anak di sana. Dia datang bukan untuk kajian, untuk ketemu sama kawannya. Atau dia mau ada hajat yang lain. Ketika malaikat mengatakan kepada Allah, fihim fulan laysa minhum, innama ja'a li hajah. Ada fulan bukan termasuk mereka yang ngaji itu, dia ada perlunya datang ke sana. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Humul qaum la yashqa bihim jalisum. Tuh orang-orang nggak ada yang melarat kalau duduk sama mereka. Tuh berkahnya kalau kita kumpul sama orang soleh. Ahibati fillah, teman baik itu akan menunjukkan kepada teman baik. Anak kalau berkawan sama teman baik, dia akan nunjukin anak kepada kawannya yang baik pula. Sehingga semakin banyak perkumpulan orang-orang baik. Sebaliknya teman buruk akan nunjukin kepada teman buruk juga.
Kenapa? Karena dia orang nggak benar. Kawan-kawan dia buruk semuanya. Subhanallah jemaah. Kemudian di antara manfaat kawan itu mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ngeliat aja udah ingat Allah. Kita kadang-kadang ngeliat kawan, aduh ingat mobil. Karena memang fulan kalau ngobrol tentang mobil semuanya. Lihat fulan ingat sama jam. Kenapa fulan? Aduh kalau datang ganti gonta ganti jam. Fulan batu akik umpamanya. Itu kita ngelihat manusia-manusia sesuai dengan karakter mereka. Biasanya kita akan ingat fulan. Aduh kalau majelis sama fulan ini biasanya ngomongnya tentang fulus saja udah. Tapi ada orang-orang yang kalau antum melihat wajahnya, antum ingat Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awliyaullah ta'ala alladzina idza ru'u dzukirallah." Kekasih-kekasih Allah itu adalah orang-orang yang kalau dilihat Allah diingat. Kalau dilihat kita jadi ingat sama Allah. Allah yang masih ingat ya di Madinah itu ada salah satu kawan kita, Ustadz Abdul Zain. Anak kalau ingat sama beliau, anak tuh kalau melihat beliau dulu di Madinah, anak jadi ingat sama Allah. Nah, sibuhu kadzalik wallahu hasibu. Ada orang-orang kalau melihat wajahnya kita ingat sama Allah. Bukankah manfaat yang besar buat kita tatkala kita bisa mengingat Allah hanya dengan sekedar melihat wajah kawan baik kita? Al-Qa'nabi, salah satu ulama hadis, dia tuh kalau keluar menjumpai orang-orang yang ngelihat dia, kalau ngelihat kesolehannya Al-Qa'nabi ini, mereka mengatakan la ilaha illallah. Mereka ingat sama Allah. Allah. Kemudian manfaat teman baik ini ya perhiasan buat kita dalam kelapangan. Kita kumpul sama dia jadi indah gitu. Kita tahu perhiasan itu untuk memperindah diri kita. Kita duduk sama mereka aja, jalan sama mereka, atau nih kawan makan di rumah kita tuh jadi indah. Indah bukan karena karpetnya yang mewah, tapi karena ada orang soleh yang datang ke rumah kita. Jadi indah. Orang soleh itu naik mobil bareng kita, mobil kita mungkin ya bukan mobil yang mewah. Tapi kalau ada orang soleh naik sama kita di mobil kita, Allahu Akbar. Jadi mobil itu mungkin yang harganya 100 juta. Jadi terasa harganya 10 M. Gara-gara ada orang soleh di mobil kita. Iya. Itu manfaat orang soleh. Atau berkawan dengan orang soleh. Dan ketika dalam kesusahan, mereka adalah bekal buat kita. Karena hidup ini jamaah seperti roda yang berputar. Kita nggak selalu senang. Kadangkala kita susah. Terkadang kita itu hanya perlu kawan yang mendengarkan keluhan kita. Bas. Ada orang-orang yang kadangkala telepon sama Ustaz. Mana mau telepon? Ustaz penting mau ngomong aja sama Ustaz. Ngomong dia. Jazakallah khair Ustaz. Memang kita tuh kalau tidak dapat mengungkapkan isi hati kita, kita seperti tertekan. Namun tatkala kita bisa sampaikan kepada kawan baik kita, jadi tenang kita. Apalagi dia mengatakan, aman insya Allah. Bagaimana Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun sampai ke Madian, kemudian sampai ke tempatnya hamba soleh yang dikatakan Nabi Syuaib. Nabi Musa belum jadi nabi. Setelah cerita dikatakan la takhaf. Jangan takut.
Jadi tenang gitu loh. Itu butuh kawan kita. Kadang-kadang kita nggak butuh sama duitnya dia. Enggak. Kita hanya perlu ada yang mendengar isi hati kita. Makanya subhanallah di negeri-negeri yang tidak beriman, kadangkala disewa orang itu nggak punya kawan, dia nyewa orang, bayar orang, sekedar untuk mendengarkan isi hatinya. Sekedar hanya untuk nemenin makan. Dia kepingin ngobrol, kepingin ngomong sama siapa coba? Karena kalau salah ngobrol, salah menyampaikan, bukan tambah benar dia. Kemudian kita akan dapat belajar ilmu agama, semangat beragama. Kita jadi lebih baik, kumpul sama orang soleh tuh. Subhanallah. Bagi dengar dia menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, ya Allah. Mana masa nggak hafal ayatnya, nggak hafal hadis. Kemudian kita akan berubah menjadi orang yang berakhlak mulia. Jadi kawan itu salah satu cara untuk memperbaiki karakter kita. Kita kumpul sama orang pemarah jadi pemarah. Kita kumpul sama orang yang sabar, kita ikut jadi sabar. Tapi Ustadz, di mana dapat kawan-kawan seperti itu? Yang kalau dilihat, kita jadi ingat sama Allah. Maka tempat mencari mereka adalah di rumah Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid itu rumahnya orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ngelihat orang sering ke masjid, memakmurkan masjid, nggak telat dari masjid, sholat, ikut kajian, Masya Allah. Insya Allah ini orang baik. Bukankah Nabi SAW mengatakan, Athqalus salat alal munafiqin. Sholat yang paling berat buat orang munafik. Orang munafik ternyata ke masjid juga gitu loh. Terus gimana ya itu? Nabi kasih penjelasan. Sholat yang paling berat buat orang munafik adalah Salatul Isya atau Salatul Fajr. Salat Isya dan salat subuh. Itu salat yang paling berat. Jadi kita kalau mau cari kawan itu di mana tempatnya? Lihat di masjid. Ketika engkau kerja di satu perusahaan, Anda mau berkawan sama siapa ya? Lihat siapa yang masuk masjid. Siapa yang memakmurkan rumah. Ketika engkau kuliah, engkau lihat. Ketika waktu sholat duhur, waktu sholat asar, engkau lihat siapa yang di masjid. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nur tentang tipikal orang yang memakmurkan masjid. Kayak apa sih mereka? Nah, silahkan baca surat An-Nur ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rijalul la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'is zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang pada hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Subhanallah. Itulah orang-orang yang memakmurkan masjid. Bukan mereka tidak mikirin dunia. Mereka kerja. Bahkan Allah sebutkan mereka berdagang, berniaga. Tapi mereka tidak dilalaikan. Untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Waktunya kerja, kerja. Waktunya ibadah, ibadah. Ini profesional banget nih orang. Karena sebagian orang mengatakan dirinya profesional, enggak, kok nggak profesional. Engkau waktunya sholat, engkau nggak sholat. Waktunya kerja, anak profesional kalau kerja, enggak. Orang profesional itu yang tahu kapan dia harus berbuat, kapan dia harus berhenti bekerja.
Allah sebutkan di sini. Rumah Allah itu isinya lelaki-lelaki yang tidak dilalaikan dari mengingat Allah karena pekerjaannya, karena dagang mereka, perniagaan mereka. Terus Ustadz, di masjid banyak Ustadz. Alhamdulillah sekarang ini kita lihat banyak yang sholat di masjid, banyak yang memakmurkan masjid. Maka lihatlah yang paling berilmu di antara mereka. Yang paling ngerti dengan sunnah. Yang paling rajin ibadahnya. Kita lihat, namanya ke masjid nih. Alhamdulillah ada orang 20 di tempat kerjaan yang selalu memakmurkan masjid. Tapi engkau bisa ngelihat fulan telat. Fulan Masya Allah di saf pertama. Fulan habis sholat langsung pergi. Fulan habis sholat masih berzikir. Bahkan habis berzikir dia sholat sunnah. Fulan menunggu waktu iqamatus sholat di masjid sambil pegang HP baca berita. Fulan sambil baca Al-Quranul Karim. Jadi kita perlu memilih kawan itu jamaah. Tapi yang jelas kawan kita bukan berarti dia malaikat nggak berbuat dosa ya. Tapi paling tidak tadi kita perlu mencari mereka di rumah Allah Azza wa Jalla. Ibati fillah, jangan meremehkan masalah teman ini. As-sahibu sahib. Teman itu menarikmu. Tergantung dia. Kalau dia orang yang suka memakmurkan masjid, mau nggak mau engkau akan ditarik ke masjid. Tapi kalau kawanmu itu suka main bola, engkau akan ditarik ke lapangan bola. Bahkan pada waktu adzan pun dia lanjut main. Kalau kawanmu itu suka ke bioskop, engkau akan ditarik ke bioskop. Maaf, kalau kawanmu itu suka ke klub malam, minum khamar, engkau akan ditarik ke sana. Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, fal ajab mimman yatarakhas fil mukhalatah wa huwa ya'lam anna at-tab'a yasriq. Yang menakjubkan itu ada orang yang bermudah-mudahan dalam bergaul. Ingat, bermudah-mudahan dalam bergaul, padahal dia tahu tabiat manusia itu mencuri. Artinya dia dapat terpengaruh dan dipengaruhi. Hendaklah kalau mau bergaul itu cari yang lebih tinggi. Cari yang lebih bagus dalam ilmu, dalam amal. Supaya dapat manfaat. Tadi kita bicara manfaat. Supaya Anda dapat manfaat bergaul sama dia. Tapi kalau engkau hendak bergaul dengan yang di bawahmu, maka itu akan berbahaya buat engkau. Kecuali sekedar untuk mengingatkan. Kita mau gak mau. Kita punya kawan, kadangkala kesian kita sama fulan. Kita ingin mengingatkan dia, mengajarin dia. Ahibati fillah, bicara kawan buruk. Di surat Al-An'am ayat 68. Allah Azza wa Jalla memberikan arahan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana bergaul, bagaimana kumpul. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Di surat Al-An'am ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka, sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan itu. Lihat tuh. Allah katakan jangan duduk sama orang-orang zalim. Engkau kumpul sama siapa sekarang? Kalau ternyata kumpul sama mereka yang mereka bicarakan adalah memperolok-olok ayat Allah, meremehkan agama Allah, maka jangan duduk sama mereka sampai mereka ngobrol yang lainnya. Tapi kalau engkau lupa kumpul sama mereka, terus gimana Ustaz? Ana nggak enak Ustaz. Allah larang. Setelah ingat tinggalkan.
main-main kawan ini siapa. Kalau dia tidak membakar dirimu, maka paling tidak akan ada aroma busuk yang nempel sama diri. Di dunia tumbuh-tumbuhan. Petani itu kalau di sawah, kita lihat ya petani itu nanam padi itu barengan. Hijau semuanya. Kalau petani itu melihat ada satu titik yang menguning, sakit, maka mereka langsung cabut pohon itu, mereka ganti dengan yang hijau. Kata mereka apa? Nular ini. Teman buruk itu menularkan keburukan. Kalau ada satu tangkai anggur, kemudian ada 2 buah di tangkai yang bagus itu yang busuk. Kalau nggak dipotong, nggak dibuang yang busuk, satu tangkai semuanya jadi busuk. Kenapa ada penjara? Untuk memisahkan orang-orang buruk dari orang-orang baik. Agar yang baik tidak terpengaruh. Dan untuk memperbaiki yang buruk agar dia jadi lebih baik. Ahibatifillah. Kawan buruk ini nanti di dunia tadi kita sebutkan mereka akan saling melepas diri ya. Aku nggak kenal ini itu. Nanti di akhirat yang ada penyesalan gara-gara kawan. Apa kata Allah di surat Al-Furqan ayat 28? 28-29 coba dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrab. Laqad adallani 'aniz zikri ba'da iz ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Tuh, siapa yang menyesatkan orang soleh? Kok dia jadi buruk? Kawannya. Maka dia mengatakan, ya wailata, laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya Allah, celakalah aku, kiranya aku nggak berkawan sama fulan. Nggak ada gunanya ketika itu menyesal. Mungkin di dunia dia mendapatkan kenikmatan berkawan sama fulan. Karena memang kebanyakan perkawanan dan persahabatan itu di dunia adalah kepentingan. Mungkin dia merasa nyaman berkawan dengan fulan. Tapi nanti dia akan menyesal. Dan dia mengatakan, aku disesatkan sama fulan. Engkau tuh orang merdeka. Engkau bebas memilih kawan. Dan Allah telah memberikan arahan. Rasulullah SAW berkaitan dengan teman buruk ini. Beliau berdoa. Meminta perlindungan kepada Allah dari kawan buruk. Di dalam kitab Zuhud karya Ibn Mubarak. Disebutkan bahwa di antara doa Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min yaumi su' wa min lailati su' wa min sa'ati su' wa min sahibi su' wa min jari su' fi daril muqamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hari yang buruk, dari malam yang buruk, dari waktu yang buruk, dari kawan yang buruk, dan dari tetangga yang buruk di tempat tinggal. Subhanallah. Nabi berlindung dari kawan yang buruk. Dan kalau kita lihat kawan kita, engkau kalau kepingin tahu dia, lihat bagaimana tatkala dia berambisi. Apa sih ambisi dia? Dunia, aduh bahaya kalau ambisi dunia. Diingatkan akhirat, aduh nggak usah ngomong akhirat nantinya. Kita di grup aja tahu kadang kala jamaah. Ada kawan-kawan tuh
Yang ambisi dunia, ada urusan agama, langsung dia cut. Bahkan langsung dikasih peringatan nih orang yang posting tentang urusan agama. Oh berarti memang fulan nggak bisa dijadikan kawan. Kalau lagi marah, engkau lihat bagaimana amarah dia. Sehingga kita nggak salah berkawan. Ahibati fillah. Kalau ternyata Ustadz nggak ada teman baik di tempat kerjaan. Kadang-kala ada orang yang kerja di perusahaan non-muslim semua. Atau yang dilihat, nih Ustaz, tempat kerja anak korupsi semua. Ustaz. Ramadan nggak puasa. Atasan anak buah bersekongkol untuk ngabisin uang negara. Ada banyak kezaliman di sana. Anak gimana Ustaz? Kalau enggak ada teman baik di tempat kerjamu, di tempat sekolahmu, kadang-kadang ada yang kuliah, na'udzubillah, kawan-kawannya ya kebanyakan nggak benar gitu. Apa yang harus engkau lakukan? Maka dalam kondisi memang tidak ada manusia dengan kriteria yang layak untuk menjadi kawan dia, hendaklah dia kalau mau duduk, mau ngobrol, anak kadang-kadang Ustaz, jenuh di rumah, anak mau ngobrol sama siapa, ke tempat kawan-kawan anak yang dibicarakan, na'udzubillah. Ya udah, dikatakan engkau silahkan ziarah. Ziarah kemana? Ke kuburan. Terus gimana? Anak kepingin ngobrol, baca kitab-kitabnya para ulama. Ini solusi. Karena kalau engkau maksa, anak mau kumpul sama mereka, mau duduk sama mereka, sekedar menghilangkan kesepian, yang ditakutkan engkau jadi seperti mereka. Kenapa orang-orang terjebak dalam kumbangan narkoba? Kawannya, sohibnya. Ada satu orang cerita, dia bekerja, dia udah ngaji, udah belajar ilmu agama, dia tahu halal haram. Dia cerita, anak Ustaz suka keluar kota, tugas keluar kota sama sohib-sohib. Satu kantor, teman satu kantor. Kalau nginep di hotel, anak nginep di kamar sendirian, kawan-kawan anak itu Ustaz bawa pelacur Ustaz. Mereka udah sewa pelacur. Biasa seperti itu. Bertahun-tahun anak sabar Ustaz. Terakhir anak kayak mereka. Kawan. Jadi tabiat kita itu, kadang-kala alam di bawah sadar kita tuh kepingin seperti mereka. Tinggal nunggu iman kita turun, kita kerjakan. Maka kalau nggak ada yang bisa dijadikan kawan, ya udah, kau ziarah kubur aja. Baca kitab. Dan ada orang yang susah ganti teman. Dia udah ngaji, dia udah hijrah, dia udah belajar, dia udah berusaha untuk jadi lebih baik, tapi susah untuk merubah kawannya. Anak gimana Ustaz? Anak ya biasa duduk sama mereka, mereka kawan anak sejak lama, ini itu macam-macam. Nabi sudah ngasih arahan kepadamu. La tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang beriman. Dan jangan mengkonsumsi makananmu kecuali orang bertakwa. Jadi terkadang kita harus ganti kawan. Istri aja diganti kadang-kala. Suami juga kadang-kala diganti ketika merasa sudah tidak bisa menegak